Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah pada bosen ya di rumah aja? Ya udah, tapi mau gimana pun harus tetap semangat. Oke, kita mulai. Mulai ya, sekarang udah masuk ke minggu ke-6, yaitu tentang kamus data. Jadi kamus data itu apa? Yang tadi udah dijelasin. Yang in, apa yang tadi barusan dibilang, kamus data itu adalah katalog fakta tentang data. Maksudnya katalog fakta tuh apa? Jadinya yaitu isinya itu tentang informasi tentang uh, detail dari data tersebut, isinya apa aja. Terus masih pasti yang nggak kebayang sih kalau pengertiannya kayak gini, tapi ini disampaikan dulu karena ini ya teorinya lah kayak gitu. Digunakannya untuk apa? Merancang input, merancang laporan, sama merancang database. Kamus data itu dibuat berdasarkan arus data yang terdapat pada data flow diagram. Karena digunakannya untuk dokumentasi supaya mengurangi redundansi. Gini deh, pasti bingung ya, maksudnya tuh apa? Inti gampangnya itu kamus data itu adalah penjelasan dari arus data. Jadi lengkap-lengkap detail-detailnya dari arus data yang ada di DFD. Masih bingung? Ya ntar nanti kita kasih contoh. Ini kegunaannya dulu. Kegunaannya satu, untuk memvalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan. Dua, menyediakan satu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan. Jadi biasanya nanti kepakainya buat tahu field-field di database. Itu untuk kalau mau bikin database, field-fieldnya biasanya nanti tahunya dari kamus data. Lebih gampang. Terus ketiga, nah nanti kita tahu file yang disimpan itu nanti berupa apa gitu. Terus uh, selain berupa bentuk datanya seperti apa, nanti jenis filenya itu bagaimana, disimpannya di mana kayak gitu ya. Terus abis itu mengembangkan logika proses dari aliran data. Jadi kan kemarin kan kalian kan udah bikin DFD nih. Ini contoh. Oh iya, satu lagi. Kan DFD itu notasinya sebenarnya menggambarkan proses itu ada dua, ada lingkaran atau ada lagi bisa menggunakan persegi asal ada garisnya. Perseginya bukan seperti entitas. Kalau entitas tuh persegi panjang, sorry. Kalau kalau mau bikin DFD-nya prosesnya dengan persegi, harus ada garisnya yang untuk menyatakan kalau itu identifikasi prosesnya gitu. Jadi nggak bisa cuma ada tuh kemarin yang bikin persegi doang, itu salah ya kayak gitu. Terus di sini ada contoh DAD sama DFD bagannya. Nah, kamus data itu letaknya di mana tuh? Kamus data itu kan ada tuh yang digambar buletan tuh, buletan kecil, isinya KD berisi struktur data yang mengalir dari proses 1 ke proses 2. Jadi gini, nah kamus data itu adanya di mana? Kamus data itu adanya di setiap arus. Di setiap arus itu ada kamus data. Hubungannya dengan DFD dan kamus data yaitu tadi, kan ketika kalian membuat DFD yang kayak kemarin tuh ada draft skripsi, ada proposal. Nah, itu kan arus datanya yang dialirkan. Tapi itu perlu didokumentasikan, perlu dijelaskan. Itu nanti bentuk data. Misalnya proposal kemarin. Proposal itu bentuk datanya seperti apa? Jadi elemen-elemen yang ada pada data proposal tersebut itu berisikan apa aja gitu. Nah, itu dijelaskan di kamus data. Makanya fungsi kamus data itu apa? Fungsi kamus data itu adalah menjelaskan arti aliran data tuh. Buat menjelaskan arti aliran data atau arus data dan penyimpanan datanya juga dalam DFD. Terus mendeskripsikan komposisi paket yang bergerak melalui aliran. Misalnya alamat
konsumen gitu. Nah, alamat itu dibagi jadi apa aja? Misalnya jadi ada isinya tuh ada kelurahan, kecamatan, kota, negara, kode pos, misalnya kayak gitu. Terus mendeskripsikan komposisi penyimpanan data. Lanjut, menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan dan aliran. Terus habis itu mendeskripsikan hubungan detail antar penyimpanan. Oh, ini juga dipakai di ERD juga. Nah, gini, masih nggak kebayang kamus data gimana kamus data? Nah, untuk yang masih bingung, pasti masih nggak kebayang ya kamus data tuh kayak gimana. Jadi, kamus data tuh nanti bentuknya berupa tulisan kayak gini, tulisan. Nah, kamus data misalnya, satu, arus data. Kan kemarin kan kalian udah bikin DFD nih, banyak ya kan? Maksudnya bikin DFD ada diagram konteks, ada nolnya. Terus udah gitu kan nanti ada arus datanya tuh banyak ya, ada arus data ini, arus data itu, kayak gitu. Nah, arus data itu nanti di sini nama arus data pada diagram 0. Yang di diagram 0 tuh yang bukan konteks. Nah, arus datanya misalnya apa? Kemarin misalnya kalian namainnya proposal skripsi. Berarti nama arusnya nanti proposal skripsi. Nah, nama alias itu apa? Alias itu adalah nama lain. Jadi misalnya nama lain gini. Kan proposal itu mahasiswa mengirimkan kepada BAK ya proposalnya. Nah, tapi ketika nanti lewatin sistem dulu tuh. Jadi mahasiswa mengirimkan proposal ke sistem diproses pengajuan proposal. Nah, nanti dari proses pengajuan proposal ke BAK mengasihnya itu kan udah tumpukan-tumpukan proposal. Terus di nama arus datanya kalau saya ubah tuh jadi berkas proposal. Nah, di situ gunanya alias di situ karena sebenarnya nanti struktur data proposal itu sama kan, cuma bentuknya yang berbeda. Maka jadinya karena bentuknya beda makanya saya namakan nama arusnya beda. Tapi sebenarnya itu intinya datanya sama-sama proposal. Cuma yang satunya single, yang satunya jamak gitu. Jadi ketika nama arusnya misalnya proposal skripsi, aliasnya berarti berkas proposal skripsi. Terus nanti ada bentuk data. Nah, bentuk datanya itu dijelasin bentuk datanya seperti apa, berupa dokumen gitu contohnya kalau proposal. Nah, terus arus data di sini dari mana ke mana? Berarti tadi dari mahasiswa ke proses pengajuan proposal atau atau penyetujuan proposal misalnya kayak gitu, tergantung nama proses kalian. Terus periodenya itu berarti untuk menjelaskan waktu, berarti misalnya periodenya ketika sudah dinyatakan boleh mengambil skripsi, boleh mengambil tugas akhir misalnya kayak gitu periodenya. Nah, volume itu untuk menjelaskan seberapa banyak datanya yang masuk. Misalnya dalam waktu kira-kira ketika sudah mendekati sidang mencapai 100 proposal kayak gitu. Atau ya gimana pokoknya untuk menjelaskan berapa data yang masuk gitu. Terus bawahnya baru struktur data. Nah, di sini struktur data itu yang menjelaskan. Jadi proposal itu nanti terdiri dari struktur data apa saja yang ada di dalam proposal tadi. Untuk lebih lengkapnya, ini kan baru gambarannya nih, ntar saya jelasin satu-satu. Nah, yang nama arus, alias, bentuk data, arus data itu adalah namanya elemen-elemen data. Terus elemen-elemen data ini kita jelasin satu-satu. Yang pertama ada arus data, yang kedua ada alias nih. Arus data yang tadi diambil dari arus data yang ada pada DAD atau DFD. Nah, ini nantinya dicatat setiap arus data yang ada di DAD atau DFD dicatat di dalam kamus data atau KD. Nah, terus alias yaitu tadi nama lain, karena
nih alias ini kalau nggak ada berarti dikosongin aja kalau nggak ada aliasnya, atau misalnya namainnya sama gitu antara yang kayak tadi misalnya proposal terus nama yang satunya lagi proposal juga sama, berarti itu aliasnya nanti dikosongin. Tapi kalau misalnya jadi proposal sama berkas proposal itu perlu ditulis karena sebenarnya datanya sama tapi namanya berbeda karena untuk keperluan departemen yang beda. Jadi kan kayak tadi dari mahasiswa ke BAK, nanti BAK ngasih ke prodi, itu kan berbeda tuh apa namanya, nama untuk dari departemen tersebut, maka perlu adanya alias. Tapi kalau nggak ada berarti nanti dikosongin aja. Nah, terus yang elemen data yang ketiga itu tadi bentuk data. Bentuk data itu apa? Berupa dokumen kah, berupa formulir gitu. Terus nah itu bentuk data itu adalah hasil dari suatu proses ke satuan luar. Ya tadi ya bentuk data yang dialirkan itu seperti apa gitu. Intinya gitu. Ini mah panjang tuh ya. Bisa dibaca. Pokoknya intinya bentuk data tuh apa? Misalnya dokumen gitu. Bentuk datanya apa? File misalnya. Ya, kayak gitu ya. Terus lanjut lagi elemen data yang keempat itu arus data. Yang kelima adalah penjelasan. Jadi arus datanya itu bilang misalnya tadi dari mahasiswa menuju proses pengajuan proposal. Itu namanya menjelaskan elemen data arus data. Jadi menunjukkan dari mana data mengalir ke mana akan menuju gitu ya. Kalau penjelasan itu keterangan tambahan untuk memperjelas arus data. Misalnya tadi kan udah dibilang mahasiswa strip proses pengajuan proposal. Proses pengajuan proposal. Nah, maka penjelasannya nanti mahasiswa mengirimkan proposal ke proses pengajuan proposal yang nanti akan diteruskan ke BAK. Misalnya seperti itu penjelasannya untuk menjelaskan lagi isi dari arus data. Kalau misalnya dikosongin nggak apa-apa, tapi kalau bisa dijelasin lagi gitu. Terus periode, nah ini yang tadi elemen data yang keenam, periode. Kapan terjadinya arus data ini? Misalnya tadi kan ketika sudah memasuki bulan Februari gitu misalnya. Nah, periode ini perlu dicatat. Kenapa? Gunanya untuk mengidentifikasikan kapan input data harus dimasukkan ke dalam sistem dan kapan laporannya itu harus dihasilkan. Terus ada volume. Volume itu ya tadi rata-rata atau data yang masuk atau data yang keluar dari proses. Gunanya untuk apa? Untuk melihat kapasitas dari jumlah input dan output dari suatu proses tersebut. Kayak tadi contohnya misalnya 100 proposal 100 proposal tiap bulan ke prodi misalnya kayak gitu. Terus yang terakhir nanti ada struktur data. Nah, struktur data ini ada item-item data yang ya struktur data tuh apa sih yang misalnya proposal itu nanti terdirinya dari nama mahasiswa, NPM mahasiswa, judul proposal kayak gitu. Itu adalah struktur datanya. Terus nah sekarang gambarinnya gimana Kak? Kamus data ditulisnya gimana? Kalian perlu ketahui ada 6 notasi. Notasinya itu ada sama dengan, ada plus, ada kurung kurawa, ada kurung siku, kurung biasa, sama komentar. Jadi kalau sama dengan itu terdiri dari gitu. Misalnya kayak tadi proposal sama dengan isinya nanti apa aja gitu ya. Terus plus itu ya tadi buat misalnya struktur datanya tadi kan ini lebih enaknya kita langsung ke contoh sih. Pokoknya ntar abis ini dijelasin. Plus itu untuk menggabungkan setiap elemen-elemen data. Terus kalau misalnya kurung kurawa itu untuk mengungkapkan iterasi. Kalau kurung siku untuk pilih salah satu. Misalnya kayak
mau menggambarkan jenis pembayaran, misalnya cash atau kredit, nah itu bisa pakai kurung siku. Kalau komentar pakai bintang-bintang 2. Kalau yang kurung biasa itu boleh ada, boleh tidak. Langsung kita ke contoh kamus data. Nih, di sini saya ada pakai DFD. Ini DFD DFD tentang penjualan mobil secara kredit. Kita baca dulu kira-kira DFD ini menggambarnya gimana. Jadi dari data pemesanan ke pendataan, terus proses keduanya pemesanan, terus mobil. Oh, ini karena ini kayaknya ini kredit. Oh ya, benar kan, kredit. Jadi ini itu kalau dibaca dari DFD-nya berarti pertama ini tuh sistem penjualan mobil secara kredit. Jadi si konsumen itu melakukan nih di proses pendataan ini melakukan pemesanan dulu. Nah, ketika disetujui baru ke proses pemesanan, baru mengirimkan data konsumen. Paham nggak? Jadi ketika kita nih mau kredit mobil kan ngajukan dulu kan, ngajukan pemesanan dulu. Nah, ketika di approve baru data-data kita diminta tuh, berkas-berkas kita ya, kayak fotokopi KTP gitu misalnya, terus ya apa ya berkas-berkas lainnya. Nah, itu di proses pemesanan ya gitu. Nah, cara kita mau buat kamus data, pertama kita lihat dulu arus datanya. Nih, ada pemesanan. Nah, di sini dia pakai data, jadi nggak usah ya, jadi langsung aja pemesanan, konsumen, terus ada mobil, ada pembayaran. Tuh saya highlight jadi warna kuning tuh. Nah, itu yang kita ambil, yang nanti kita jelaskan di kamus data. Jadi pemesanan itu bentuk datanya seperti apa, arus datanya dari mana ke mana gitu. Terus struktur data dari pemesanan itu apa saja. Nah, itu kita jelaskan di kamus data gitu. Jadi kalau cara kita mau buat kamus data, pertama apa ya? Pertama lihat dulu arus datanya mana aja, di list dulu tuh. Terus yang pertama kan di sini ada arus data pemesanan. Gini contohnya arus data yang tadi yang pertama pemesanan. Nah, nama arus data itu pemesanan. Bentuk datanya apa? Dokumen atau berupa formulir kayak gitu. Terus arus datanya berarti dari konsumen ke proses pendataan. Nah, penjelasannya admin memasukkan data pesanan nanti ke dalam database. Misalnya kayak gitu. Terus periodenya berarti setiap ada pengajuan pesanan kredit atau pengajuan kredit. Nah, struktur datanya itu terdiri dari header, isi, footer. Headernya apa? Headernya itu di sini ada nomor urut pesanan plus tanggal, plus itu tadi dan kayak gitu. Terus isinya ada ID pemesanan, nama, alamat, tipe mobil, harga mobil, angsuran, terus footernya itu misalnya ada kalau keterangan tambahan. Nah ini kita jelasin lagi nih header, isi, sama footer. Nih dijelasin lagi. Kan di sini tadi headernya nomor urut pesanan plus tanggal. Nah, nomor urut itu misalnya bintang-bintang tadi apa? Komentar kan, misalnya berurut mulai dari 1 gitu nomor urutnya. Terus misalnya tanggal itu terdiri dari tanggal, bulan, tahun. Terus isi kan tadi ada ID pemesanan, nama, alamat, nomor telepon, tipe mobil. Nah, misalnya ID pemesanan terdiri dari 8 digit. Ini misalnya aja gitu. Terus nama. Nah, nanti ini kalian yang merancang ketika ada di bab yang merancang di bab 4 deh kayaknya. Kalau enggak bab 3, kalau enggak bab 4 saya. Nanti kita lihat lagi. Pokoknya nanti kalian merancang kayak gini juga untuk sistem yang kalian mau kembangkan gitu. Nah, terus ntar saya lihat dulu coba di bab berapa ya? Di bab di bab 4 benar. Di bab 4. Karena di bab ketiganya adalah infrastruktur. Jadi di pembahasan di bab 4. Nah, udah nih terus nama, misalnya nama terdiri dari nama depan dan nama belakang. Kalau alamat nanti, nah ini tuh digunakan untuk apa sih? Jalan, nomor, kelurahan, kecamatan. Itu ketika kalian digunakan nanti untuk ini tuh sebenarnya kita merancang database kayak gitu. Terus
Lanjut lagi footer. Footer itu kan tadi footernya itu kan keterangan. Nah, keterangan itu dijelasin lagi nih. Isinya itu pakai bintang-bintang, berarti dia berupa komentar maksimal 200 karakter. Nah, lanjut. Terus ada yang kedua kan arus data konsumen. Nah, ini sama juga kayak tadi, konsumen karena aliasnya nggak ada di dalam DFD tadi, maka nggak ada, kosong. Terus bentuk datanya dokumen atau formulir. Konsumen arus datanya dari konsumen ke proses pemesanan. Terus penjelasannya, data konsumen yang diterima admin melalui proses pemesanan ketika konsumen sudah disetujui kreditnya. Nah, ini kan nggak mungkin kan kita nulis ini di dalam DFD, terlalu panjang, maka butuh kamus data. Supaya apa? Supaya arus data tersebut jelas nih, ada dokumentasinya. Nah, nanti ini gampang digunain ketika kalian mau merancang database gitu, merancang input, merancang output gitu, yang nanti mau bikin database-nya, ini digunain di situ kamus data itu.